sobat full tank, kembali lagi di bincang-bincang mobil. Tidak seperti pembahasan sebelum-sebelumnya kita bahas mobil, kita lebih ke pembahasan motorsport, terutama soal F1. Dan gue tidak sendiri, ada Mas Sam di sini. Halo sobat Full tank. Ya. Nah, kali ini untuk episode kali ini kita emang spesialnya khususnya lebih ke bahas F1 mengenai dua ronde yang dah berjalan dan regulasi baru. Mas Sam, Mas Sam kan tentunya ngikutin F1 lah, sama seperti betul. Saya juga. Boleh dong Mas, opininya nih mengenai regulasi baru 2026, mungkin penjelasannya dulu kali ya soal regulasi ini kali ya. Siap. Oke, jadi seperti teman-teman tahu kan tahun 2026 ini regulasi F1 boleh dibilang full brand new lah ya, gitu ya. Walaupun sebenarnya basis mesinnya untuk ICE-nya masih sama seperti regulasi sebelumnya 1600 cc gitu ya. Yep. Tapi untuk pembagian powernya ya yang di sini sangat berbeda ya dibanding musim-musim sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan mungkin boleh dibilang 75-25 lah ya, atau 80-20 lah ya, pembagian antara power output ICE dan juga baterainya gitu ya. Kalau sekarang kan benar-benar full 50-50 ya antara pembagian power di ICE dan juga baterainya gitu ya. Selain itu juga MGUH sudah dihapus gitu ya. Namun dikompensasi dengan MGUK-nya yang lebih besar gitu ya, lebih powerful. Sehingga energy recovery-nya pun juga meningkat lebih signifikan gitu ya dibanding sebelumnya. Dan mulai tahun ini juga mesin-mesin atau PU F1 juga menggunakan sustainable fuel gitu ya, diwajibkan. Itu dari segi engine gitu ya. Kalau dari chassis juga kita lihat bentuk mobilnya sekarang juga mengecil ya. Bisa dibilang diet gitu ya. Nah, dirampingkan gitu ya. Karena DRS sudah tidak ada juga ya sekarang, digantikan dengan Active Aero gitu ya. Kemudian juga dikombinasi dengan adanya boost mode sama overtake mode juga ya untuk menggantikan DRS ya, sehingga downforce-nya pun juga jadi turun. Kemudian juga detail-detail aeronya lebih terlihat ya. Karena mobilnya balik seperti 2008 ke bawah ya. Iya, dan juga perlu dicatat juga DRS ini ditiadakan. Jadi musim lalu itu musim terakhir penggunaan DRS dan penggunaan Active Aero kalau nggak salah namanya. Iya. Betul. Tahun ini pakai Active Aero ya untuk penggantinya si DRS itu ya teman-teman. Ya, di sayap depan sama sayap belakang gitu. Benar. Nah, mungkin kita pindah kali ya. Pada saat tes pramusim banyak pembalap tuh feedback pembalap mengenai regulasi ini, seperti Max Verstappen yang menganggap bahwa ini Formula E steroid karena ini soal efisiensi energi dan lain-lain. Dan juga diikuti oleh beberapa pembalap lainnya yang kayaknya harus adaptasi lagi, harus adaptasi lagi, dan nggak bisa mau nge-push mobil ini to the limit lagi. Nah, Mas Sam melihatnya bagaimana nih soal regulasi baru ini, opininya dari Mas Sam? Ya, ada beberapa pandangan ya. Jadi of course di satu sisi F1 juga tidak bisa dipungkiri ikut mengarah ke tren elektrifikasi gitu ya. Dimana tadi sudah dijelaskan juga kan pembagian power outputnya 50-50 ya antara mesin ICE dan juga baterainya gitu ya. Jadi ini menuntut para pembalap ataupun tim juga pintar-pintar untuk menjalankan strategi
manajemen energi ya ketika race gitu ya. Jadi mereka harus bisa mengira-ngira gitu ya, kira-kira kapan nih saatnya untuk drain the battery gitu ya. Jadi di satu sisi kan pembalap sama tim kan harus pinter-pinter jaga kondisi mobil gitu ya. Iya. Tapi juga di satu sisi kan sebagai pembalap tentunya kan punya naluri ingin nge-push gitu ya. Jadi ingin maximize mobil itu gitu ya, pengen tahu juga limit mobil itu sampai mana sih gitu ya, bisa buat ngejar ataupun cetak misalkan fastest lap gitu ya, ataupun juga personal best time gitu ya. Nah ini dari sesi tes pramusim sampai 2 race yang udah jalanin juga saya melihat masih cukup banyak gitu ya yang bermain aman gitu ya. Ada mungkin beberapa yang mencoba push gitu ya. Kayak misalkan kemarin di Australia Ishak Hajar gitu ya. Akhirnya DNF gitu kan ya. Ya itu makanya kita di musim ini mungkin di awal-awal atau mungkin sampai pertengahan musim masih boleh dibilang meraba-raba gitu ya, di tahap meraba-raba gitu ya. Jadi kita baru bisa kelihatan titik-titik ataupun celah yang bisa kita manfaatkan dari potensi masing-masing mobil dan juga PU. Mungkin menurut saya sih mulai di paruh musim kedua, bahkan juga bisa jadi jelang akhir musim sih ya, untuk nanti jadi bahan improvement di musim berikutnya ya, di 2027 sih. Dan juga mungkin aku tarik balik lagi ketika awal 2022 waktu itu perubahan regulasi di mana menyajikan balapan yang seru, cuma makin kesini mulai mungkin udah mulai tim udah mulai adaptasi, udah menemukan resepnya, udah menemukan formulanya, ritmenya, apa yang harus di ini sehingga jadi persaingan jadi one man show gitu. Nah sementara untuk regulasi baru ini mungkin ada potensi ke sana, cuma untuk yang sejauh ini sih sebenarnya berjalan seru sih, cuma mungkin harus mengorbankan sisi push the limitnya itu sih, seperti itu. Nah Mas, gue mau tanya nih soal 2 ronde ini nih, yang dimana dua-duanya ini 1-2 bagi Mercedes dan Ferrari 3-4. Di awal kita disajikan dengan dua balapan yang awalnya berjalan dengan seru gitu loh. Nah, Mas saya melihatnya gimana nih? Setuju sih ya. Jadi 2 race ini berjalan dengan seru dan ya memang in fact dimenangkan oleh Mercedes gitu ya. Tapi kalau saya boleh kasih sedikit pendapat, sebenarnya di Australia kemarin itu harusnya sih Ferrari ya, tapi lagi-lagi mereka menerapkan salah strategi lagi ya untuk memanggil pembalapnya ke pit gitu ya. Dan ini sorry itu saya bukan yang pertama kali gitu ya, jadi ya udah kesekian kalinya lah ya. Mungkin ambil contoh kayak di Monaco 2022 ya, waktu Leclerc udah leading lumayan gitu ya, dan berpotensi untuk memenangi home race-nya, tiba-tiba dipanggil ke pit gitu ya, double stack kalau nggak salah ya. Double stack pula, dan pas udah masuk ke pit lane disuruh stay out gitu. Nah ya wajarnya jadi dianya marah-marah gitu ya, apalagi tampil di hadapan publik dan juga rumah sendiri gitu ya. Dan kemarin sebenarnya di Aussie ya, saya memang bukan pendukung Ferrari, cuma
sangat menyayangkan sih, seharusnya bisa dimenangi oleh Ferrari sih kemarin di Australia. Tapi kalau untuk di China sih ya saya boleh bilang Mercedes is in the upper hand ya dari Ferrari, karena di China kan banyak straight line gitu ya, dan so far boleh dibilang PU-nya Mercedes yang terbaik di dua race ini ya. Ya kita nggak tahu kedepannya apakah Ferrari bisa catch up gitu ya, dan juga membalikan keadaan gitu ya. Karena saya masih merasa Mercedes mungkin masih bisa dikejar ya oleh Ferrari gitu ya. Tapi ya again Ferrari di sini harus sangat-sangat bermain rapi di sini, maksudnya kalau ingin mengalahkan Mercedes, tolong strategi pitnya dijalankan dengan sangat baik dan sangat rapi sih. Jadi jangan sampai kecolongan lagi sih. Dan sebenarnya itu kan mereka udah belajar dari situ pada saat di Cina. Mereka menerap pada saat waktu itu kalau nggak salah VSC safety car. Di Cina safety car, Mercedes masuk, Ferrari masuk. Itu mereka udah belajar di situ. Kalau soal Aussie sih ya perdebatan sih, maksudnya lebih ke mungkin kalau misalnya Ferrari pada saat VSC pertama masuk, mungkin jaraknya nggak sejauh itu dengan Mercedes, mungkin setidaknya ada persaingan di situ. Dan ya kalau dilihat dari ininya sih emang Ferrari Mercedes sih, cuma kita nggak tahu tim lain nih seperti apa. Tapi so far sih Ferrari dan Mercedes jauh banget gapnya. Apalagi kan Ferrari kan ada inovatifnya mereka, sayap belakangnya yang bisa 180 derajat putar. Itu sebagai penggantinya di RS itu keren sih itu Ferrari. Jarang-jarang tim Maranello melakukan inovatif seperti itu. Tapi aku mau bahas juga soal tim yang bermitra dengan Honda, Aston Martin. Ada apa mas dengan Aston Martin Honda? Apalagi gini, ya seperti yang kita tahu kan Alonso dan Honda ini hubungannya selalu rumit kan sejak McLaren Honda itu 2015, dan ini berlanjut di Aston Martin Honda. Yang tadinya akan menjadi mungkin bisa kita perkirakan mungkin bisa posisi mengganggu 4 besar, ternyata tidak mendulang poin, dan permasalahan utama di mobilnya juga karena getaran itu yang membuat Alonso pada akhirnya menyerahkan di GP Cina. Nah, ada apa dengan Aston Martin nih mas? Boleh? Ya, jadi kalau kita lihat dari sesi tes pramusim kan memang mereka juga mengakui kalau paket mobilnya memang belum siap gitu ya. Jadi paket mobil di sini dalam artian ada chassis dan juga PU ya. Jadi ternyata setelah chassis dan PU-nya bertemu, ditemukan sejumlah masalah gitu ya. Jadi strategi Newey untuk membuat chassis AMR26 yang radikal ini ternyata so far tidak berjalan dengan baik gitu ya. Karena ketika dipasangkan atau dikawinkan dengan PU Honda yang baru ini, ternyata muncul sejumlah masalah gitu ya, terutama masalah vibration gitu ya di dua race terakhir ini gitu ya, dan juga selain itu juga masih berkutat dengan masalah performa juga gitu yang masih tertinggal cukup jauh dibandingkan pembalap terdepan gitu ya. Jadi mungkin untuk AMR Honda di paruh musim pertama ini mungkin akan fokus untuk membenahi dua masalah itu dulu kali ya.
sebelum nanti kalau sudah bisa solve mungkin bisa catch up lagi di paruh musim kedua untuk berusaha untuk apa namanya mulai konsisten untuk dapat poin gitu ya. Ya. Tapi ya dengan kata lain mungkin untuk bisa melihat paket mobilnya kompetitif mungkin tidak di musim ini mungkin ya. Jadi di musim depan sih mungkin baru bisa ada improvement yang cukup jauh ya dibandingkan di paket mobil musim ini sih. Ya, apalagi juga di Australia kan musim belum mulai. Waktu itu musim belum mulai dikabarkan Aston Martin nggak akan menyelesaikan 20 lap, meskipun tetap diselesaikan juga meskipun harus keluar masuk garasi ya. Iya betul. Tertinggal berapa puluh lap. Ya apa ya, soal Aston Martin ini agak rumit sih memang sih, karena ini juga apa namanya tugas apa untuk pertama kali ini jadi tim prinsipal, yang dimana itu dia juga mau juga jadi tim prinsipal. Terus juga ya banyak hal-hal rumit terjadi di Aston Martin. Tapi menurut Mas Sam, Aston Martin akan bangkitnya untuk musim ini dulu deh. Akan bangkitnya di mana dan akan seperti apa lah musim ini, karena kan kalau secara investasi mereka udah ini sama kerjasama dengan Honda, nggak mungkin akan sangat jomplang dengan kalau misalnya hasilnya mereka di bawah seperti itu. Iya, ya mungkin ada satu pepatah gitu ya. Rome wasn't built in a day gitu ya. Jadi untuk bisa membuat sebuah mobil yang kompetitif dan apa namanya berpeluang menjadi World Championship memang tidak mudah gitu ya. Walaupun di tangan orang yang berpengalaman sekalipun gitu ya. Jadi butuh segala macam hal ya, termasuk juga keberuntungan gitu ya dalam hal ini. Nah untuk tadi saya udah sempat singgung juga, kalau menurut POV saya sih fokus Aston Martin di paruh musim pertama ini ya mungkin dengan 2 poin tadi itu ya, jadi menghilangkan vibration problemnya dan juga on the other hand meningkatkan performa dari PU-nya ya untuk apa namanya mengejar ketertinggalan dari pembalap tercepat gitu ya, atau tim yang tercepat gitu ya. Jadi kalau 2 masalah itu sudah bisa teratasi di paruh musim pertama ini, saya cukup yakin sih di paruh musim kedua sudah mulai bisa konsisten untuk cetak poin ya, walaupun ya mungkin pasti akan tertinggal ya dari beberapa tim yang di 2 seri ini tampil baik ya, seperti misalkan Haas dan juga Alpine ya. Tapi ya namanya apa namanya evolusi gitu, jadi kita nggak bisa langsung mengharapkan sesuatu yang something magical gitu ya untuk di F1 ini. Jadi saya rasa sih ya begitu. Jadi kalau semua masalah mobilnya sudah bisa terpecahkan di paruh musim pertama tahun ini, tentunya semua data yang ada pasti kan akan digunakan untuk pengembangan mobil di musim berikutnya ya. Jadi saya masih cukup yakin sih tahun depan mungkin performa mobilnya mungkin akan sedikit jauh lebih baik dibanding musim ini, dan harapannya mungkin dalam 2 tahun sudah bisa kompetitif sih mobilnya, paket mobilnya ya. Secara keseluruhan. Oke, mungkin udah masuk ke penghujung video. Soal regulasi, lagi-lagi soal regulasi F1 musim ini yang dimana seperti tadi yang kita udah bahas pro kontranya dan lain-lain, ini akan menjadi berpotensi regulasi terbaik atau yang terburuk? Ya, baru 2 race ya, mungkin belum bisa dikatakan terburuk ataupun terbaik ya. Tapi ya
kalau kita lihat dari kacamata entertainment gitu ya, ya di 2 race ini so far mungkin boleh dibilang cukup entertain gitu ya. Jadi dari awal balapan sampai akhir banyak overtaking gitu ya, tidak monoton seperti mungkin beberapa tahun belakangan ini gitu ya. Cuma ya again gitu kan, ada beberapa hal yang memang harus hilang gitu ya, seperti tadi kita sudah bahas juga, pembalap sekarang kan dan juga tim harus menerapkan manajemen efisiensi energi gitu ya pada saat balapan. Jadi akan sangat terlihat gitu ya, banyak yang main aman gitu ya, dan tidak seperti yang kita harapkan atau inginkan gitu ya. Kalau pembalap itu seharusnya pushing to the limit gitu ya. Nah ini saya sih melihat karena ini kan masih baru juga, jadi oke lah, awal-awal mungkin banyak yang main aman gitu, tapi ketika nanti sudah ketemu titiknya gitu ya, sudah ketemu ritmenya, pasti saya masih cukup yakin banyak yang akan nge-push lagi gitu ya. Jadi ya oke lah, strategi manajemen energi, that's one thing that we have to apply during the race ya. Tapi esensi untuk pushing to the limitnya juga saya berharap nanti kalau sudah ketemu ritmenya itu akan jadi tambahan untuk khususnya F1 Mania ya, termotivasi lagi ketika menonton gitu ya. Jadi nggak harus melihat ya kok nggak bisa ngejar sih gitu ya. Ya yang kita harapkan sih lebih ke entertain itu sendiri sih, yang dan juga kita lihat nih, meskipun Mercedes 1-2 tapi ada berpotensi bahwa nih 2 pembalap, Antonelli yang baru kemarin meraih kemenangan perdana di F1, Russell yang emang udah dari awal dibicarakan bakal jadi juara dunia untuk musim ini karena emang Mercedes punya keuntungan. Semuanya masih terbuka. Betul. Ferrari juga ini kalau misalnya bicara soal mobil curangnya Mercedes, Ferrari lebih pure. tapi itu kembali ke ini sih pihak FIA apakah akan ini gimana. Cuma intinya adalah masih sangat terbuka. Kita lihat nih Ferrari seperti apa. Yang jadi pengganggu pasti kan Ferrari ini antara so far ya. So far. Dan ya semoga saja musim ini bisa menghasilkan balapan yang lebih menarik lagi terutama. Dan ini juga jadi pekerjaan berat bagi pembalap terutama kalau yang saat balapan di banyak lintasan lurusnya gitu. Low downforce. Nah, itu udah. Nanti mungkin akan menarik ya ketika di sirkuit seperti Monza gitu ya, Spa. Kemudian juga nanti ada Baku. Nanti kita lihat aja menarik apa strategi masing-masing pembalap dan juga tim. Itu dia bakal sampai, belum tentu juga sampai 300 gitu kan, yang dimana itu rata-rata dari speed dari sirkuit low downforce. Oke, mungkin itu aja kali Mas. Sama ini mungkin saya tambahan sedikit ya. Mungkin ya so far memang 2 tim teratas, Mercedes, Ferrari, tapi jangan lupakan juga tim-tim lain ya seperti McLaren mungkin ya. Ya kita memang tahu di dua race ini juga McLaren mengalami kesulitan gitu ya. Apalagi kemarin double DNS di China gitu ya. Itu sangat jarang terjadi, tapi ya untuk tim sekelas McLaren pasti mereka punya cara juga untuk bisa bangkit dan improve gitu ya, terutama mungkin Piastri ya. Karena dia sebenarnya punya misi dan juga ambisi gitu untuk membalas kegagalannya musim lalu gitu ya. Dan juga jangan lupa mungkin ini mungkin ada beberapa fans yang masih berharap bahwa Red Bull masih bisa, meskipun udah mitranya udah baru ya dengan Ford ya, meskipun secara mesin RBPT, cuma dari segi teknisnya kan Ford.
Ya, So, Red Bull Ford RBPT juga di dua race ini sebenarnya kalau saya lihat juga nggak jelek dan berpotensi ya. Jadi Berpotensi. kedepannya juga masih bisa berkembang gitu, improve ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang boleh dibilang maksudnya jelek ataupun gagal gitu ya. Jadi Iya. baru masih awal musim gitu ya, masih sepenuhnya biru baru gitu ya. Jadi masih ada banyak sekali room for improvement sih di sini ya. Iya. Even untuk Audi, Honda gitu ya, itu juga masih sangat-sangat terbuka untuk bisa improve sih, baik di jelang paruh musim ataupun nanti di paruh musim kedua dan atau di akhir musim ya. Dan musim ini juga jadi musim pembelajaran bagi Cadillac sebelum 2028 punya mesin sendiri. Betul. Kita lihat waktu kemarin di Australia reaksi Checo dan Bottas yang sangat-sangat menyemangati tim bahwa ini udah bagus bisa menyelesaikan kualifikasi, finish dan lain-lain. Itu udah yang penting finish dulu karena Cadillac pun ya nggak seperti Audi sih. Audi kan dari Sauber ya. Kalau Cadillac tuh dari benar-benar nol. Pure brand new dia. Brand new. Jadi ekspektasinya tidak terlalu banyak. Ya. Audi juga ya kemarin kalau kita lihat juga sudah berhasil ya dapat poin di first race, itu juga sudah suatu pencapaian yang baik ya untuk tim sekelas Audi ya. Iya. Dan dengan mesin baru, mesin mereka sendiri. Betul. On engine, on brand new team juga gitu ya. Iya. Dan yang lumayan mengejutkan juga Alpine ya. Alpine ya. Itu improvementnya terlihat sekali ya dibanding tahun lalu ya, ketika mereka masih menggunakan mesin Renault sendiri ya, mesin Renault gitu ya. Tahun ini ketika pakai PU ya boleh dibilang PU terbaik so far gitu ya, Mercedes boleh bilang cukup klop lah ya gitu ya. Kemarin di China juga berhasil dapat double points gitu ya, Gasly dan juga Colapinto gitu ya. Begitu ya, kita lihatlah, kita nikmati berapa masih balapan? panjang. 21, 20 ya. 24. Soalnya Saudi sama ini cancel. Oh iya, di cancel 22 berarti. Iya. 22 race. Itu dia. Oke. Mungkin itu saja di bincang-bincang mobil, pembahasan soal F1-nya. Menurut kalian gimana? Boleh tulis di kolom komen mengenai mungkin prediksi, pendapat atau apa. Silakan, kita bebas untuk bagi kalian untuk yang mau menyuarakan pendapat kalian, bebas, silakan tulis di kolom komen. Itu saja mungkin dari bincang-bincang mobil. Terima kasih telah mendengarkan. Follow juga bincang-bincang mobil di sosmed-sosmednya, di Instagram, lalu ada TikTok, YouTube. Jangan lupa subscribe juga YouTube kita dan main-main ke artikel kita bincang-bincangmobil.com. Situ ada tulisan soal motor, gak hanya soal motorsport juga ada juga soal opini dan juga industri otomotif dan ya masih banyak lagi. Oke, itu aja dari kita. Gue Bagus, gue Sam. Sampai jumpa di podcast bincang-bincang mobil berikutnya. Salam.